Selamat datang di Cahaya Kisah Islami, tempat di mana kita menggali hikmah dan pelajaran dari Al-Quran serta kisah-kisah penuh makna. Tahukah kamu bahwa surah Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Kitab, induk dari segala isi Al-Quran? Surah ini bukan hanya sekadar bacaan, tetapi juga sebuah doa, pujian, dan pedoman hidup yang menghubungkan langsung hati seorang hamba dengan Tuhannya. Dalam video kali ini, kita akan membahas keagungan dan keutamaan surah Al-Fatihah, yang menjadi surah paling agung dalam Islam. Yuk, simak hingga akhir, dan temukan makna mendalam dari ayat-ayat ini yang akan memperkuat iman kita. Surah Al-Fatihah merupakan surah pertama dalam Al-Quran yang diturunkan di kota suci Makkah. Karena itu, surah ini tergolong sebagai surah Makkiyah dan memiliki total 7 ayat. Di dalamnya, terkandung doa yang digunakan untuk memohon petunjuk, rahmat, dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini dinamakan Al-Fatihah, yang berarti pembukaan, karena menjadi awal pembuka dalam kitab suci Al-Quran. Selain itu, surah ini juga dikenal dengan nama Ummul Quran atau Ummul Kitab, yang berarti induk Al-Quran atau induk kitab suci, sebab ia dianggap sebagai inti dari seluruh kandungan Al-Quran. Surah ini pun dijuluki As-Sab'ul Matsani, yang berarti 7 ayat yang diulang-ulang, karena terdiri dari 7 ayat yang senantiasa diulang dalam setiap rakaat salat. Kepentingan surah Al-Fatihah sangat besar dalam Islam karena memiliki berbagai peran utama, baik sebagai rukun salat, doa sehari-hari, maupun landasan ajaran dalam Al-Quran. Dalam konteks salat, surah Al-Fatihah adalah bacaan wajib yang harus dibaca setiap kali seorang Muslim mendirikan salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa salat seseorang tidak sah tanpa membaca surah Al-Fatihah. Hal ini menegaskan kedudukan vitalnya dalam ibadah. Sebagai landasan Al-Quran, surah Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Quran, karena seluruh isi Al-Quran dapat diringkas dalam pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Surah ini memberikan gambaran menyeluruh tentang ajaran Al-Quran, menjadikannya sebagai rangkuman yang mengandung prinsip-prinsip tauhid, ibadah, dan doa. Selain peran pentingnya dalam salat dan Al-Quran, surah Al-Fatihah juga memiliki relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Membaca surah ini dianjurkan untuk berbagai keperluan, seperti memulai aktivitas harian, menghadapi kesulitan, menenangkan hati saat merasa sedih atau kecewa, serta sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, surah Al-Fatihah menjadi pedoman yang menyertai seorang Muslim dalam berbagai aspek kehidupannya. Makna yang terkandung dalam surah Al-Fatihah sangatlah mendalam dan mencakup banyak dimensi, di antaranya. 1. Surah ini memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta Al-Quran sekaligus Tuhan yang berhak disembah. 2. Surah ini mengajarkan tauhid, keesaan Allah, pentingnya beribadah hanya kepadanya, serta memohon pertolongan, isti'anah, kepadanya. 3. Surah ini menggambarkan jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari mengelompokkan manusia berdasarkan sikap mereka terhadap petunjuknya. 4. Surah ini memuat pujian, penghormatan, dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Surah ini mengingatkan agar tidak menyembah atau bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Surah ini menekankan pentingnya memulai setiap aktivitas dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Surah ini mengajarkan adab dalam berdoa, yaitu memuji Allah terlebih dahulu sebelum mengajukan permintaan kepadanya. 8. Surah ini mengingatkan manusia untuk senantiasa mengakui kelemahan diri dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kandungan pesan yang demikian luas dan mendalam, surah Al-Fatihah menjadi inti dari keseluruhan isi Al-Quran. Pesan-pesannya mencakup aspek akidah, ibadah, hingga moral yang menjadi pedoman bagi umat manusia. Selain itu, surah ini memberikan motivasi kepada umat Islam untuk senantiasa bergantung kepada Allah dalam setiap langkah kehidupannya, baik dalam keadaan suka maupun duka. Surah Al-Fatihah memiliki posisi yang sangat penting dalam Islam. Hadis Nabi menyebutkan bahwa surah ini terbagi menjadi 2 bagian utama,
Separuh pertama dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan separuh lainnya ditujukan untuk hamba-hambanya. Mengenai bacaan basmalah pada surah ini, terdapat perbedaan pandangan di antara ulama. Sebagian menyebutkan bahwa basmalah adalah bagian dari ayat pertama surah Al-Fatihah, sementara yang lain menganggapnya sebagai kalimat suci yang tidak bernomor. Surah ini dimulai dengan pujian kepada Allah, sebagaimana termaktub dalam kalimat, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ayat pertama atau kedua menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Ayat berikutnya menyebutkan sifat Allah sebagai Maha Pemurah dan Maha Penyayang, serta penguasa hari pembalasan. Pada bagian ini, umat Islam diajak untuk merenungkan keagungan Allah, yang menjadi fokus dari separuh pertama surah. 4 mazhab utama dalam Islam yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali memiliki pandangan yang berbeda terkait hukum membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah. Menurut mazhab Syafi'i, pembacaan basmalah sangat penting karena merupakan bagian dari surah, sehingga jika tidak dibaca, salat dianggap tidak sah. Sementara itu, mazhab Maliki berpendapat bahwa basmalah tidak termasuk bagian dari surah ini dan hanya dianggap sebagai sunnah. Mazhab Hanafi dan Hambali menyepakati pandangan mazhab Maliki, tetapi mereka memilih untuk membaca basmalah secara pelan sebagai langkah kompromi. Pada bagian kedua surah, dimulai dengan ayat, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Manusia diingatkan akan kebergantungan mutlak kepada Allah. Selanjutnya, terdapat permohonan kepada Allah agar umatnya diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Jalan ini adalah jalan yang diberikan nikmat oleh Allah kepada hamba-hambanya yang taat. Dalam konteks ini, beberapa ulama menyebut bahwa kelompok-kelompok seperti Yahudi dan Nasrani dapat menjadi contoh orang-orang yang dimurkai atau tersesat. Namun, pandangan ini tidak universal. Beberapa cendekiawan Muslim menafsirkan ayat tersebut sebagai rujukan umum tanpa menghususkan kelompok tertentu. Dalam Islam, surah Al-Fatihah menjadi satu-satunya surah yang harus dibaca dalam setiap salat. Salat tidak dianggap sah tanpa pembacaan surah ini. Hadis Nabi menegaskan pentingnya Al-Fatihah dalam salat, menyebut salat yang tidak menyertakan surah ini sebagai buntung atau tidak sempurna. Namun, bagi mereka yang belum hafal Al-Fatihah, Nabi memberikan alternatif bacaan berupa pujian kepada Allah, seperti, Maha Suci Allah, segala puji milik Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Allah Maha Besar, dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali karena pertolongan Allah. Dalam praktik salat, Al-Fatihah dibaca setelah doa iftitah pada rakaat pertama dan kedua, diikuti dengan pembacaan ayat atau surah lain dari Al-Quran. Sedangkan pada rakaat ketiga dan keempat, hanya Al-Fatihah yang dibaca. Pembacaan surah ini dilakukan dengan jeda di setiap ayat, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, diikuti dengan jeda sebelum melanjutkan ke ayat berikutnya, Alhamdulillahi Robbil Alamin, dan seterusnya. Selain itu, Nabi Muhammad terkadang membaca ayat, Maliki Yaumiddin, dengan panjang, Melik, atau pendek, Malik, menunjukkan adanya variasi dalam cara membaca surah ini. Di akhir pembacaan surah Al-Fatihah, umat Islam mengucapkan, Amin, yang diikuti oleh makmum dalam salat berjamaah. Ucapan, Amin, harus dilakukan dengan lantang pada salat jahr, salat yang bacaannya dinyaringkan. Makmum diperintahkan untuk mengucapkan, Amin, bersamaan dengan malaikat, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Dalam salat, bacaan Al-Fatihah dapat dilakukan dengan suara keras atau lirih, tergantung jenis salat yang dilakukan. Salat jahr, seperti salat subuh, maghrib, dan isya, dilakukan dengan membaca ayat-ayat secara lantang, terutama oleh imam. Sebaliknya, salat ser, seperti salat zuhur dan asyar, dilakukan dengan suara lirih. Untuk salat malam, salat lail, bacaan Al-Fatihah dapat dilakukan baik dengan suara keras maupun pelan. Nabi Muhammad pernah memberikan panduan kepada sahabatnya, Abu Bakar dan Umar, mengenai hal ini. Nabi meminta Abu Bakar,
yang biasa membaca pelan, untuk mengeraskan sedikit suaranya, sementara Umar diminta untuk melirihkan bacaan yang biasanya keras. Pembacaan surah Al-Fatihah merupakan kewajiban bagi semua orang yang melaksanakan salat, baik imam, makmum, maupun seseorang yang salat sendirian. Namun, ada pengecualian bagi makmum yang masbuk, telat mengikuti salat berjamaah, dan hanya mendapati imam dalam posisi rukuk. Dalam kondisi ini, makmum tidak diwajibkan membaca Al-Fatihah karena dianggap mengikuti bacaan imam. Pembacaan surah Al-Fatihah dalam salat harus dilakukan dengan benar, tanpa kesalahan yang mengubah makna. Jika terjadi kesalahan yang mengubah makna atau jika pembacaan ayatnya tidak lengkap, salat dapat dianggap tidak sah. Oleh karena itu, setiap huruf, tasydid, dan panjang pendek bacaan harus diperhatikan dengan baik. Secara keseluruhan, surah Al-Fatihah memiliki banyak dimensi penting dalam kehidupan seorang Muslim. Selain menjadi inti dari salat, surah ini juga mengandung nilai-nilai spiritual yang dalam, seperti pengakuan keagungan Allah, tauhid, permohonan petunjuk, dan penyadaran akan keterbatasan manusia. Pembacaan surah ini mengingatkan umat Islam untuk senantiasa memulai segala aktivitas dengan menyebut nama Allah, memujinya sebelum memohon sesuatu, dan bergantung sepenuhnya pada kekuasaannya. Surah Al-Fatihah memiliki berbagai keutamaan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Bagi siapa saja yang membaca surah ini secara rutin dengan penuh keikhlasan, maka ia akan memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, membaca surah Al-Fatihah juga mendatangkan keberkahan dan menjadi bagian penting dalam menjalankan ibadah sehari-hari. 1. Surah yang paling agung. Surah Al-Fatihah dianggap sebagai surah paling agung dalam Al-Quran. Membacanya dengan niat yang ikhlas serta disertai penghayatan terhadap maknanya dapat mendatangkan pahala besar di sisi Allah. Selain membacanya, umat Islam juga diajarkan untuk memahami dan mengamalkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana diceritakan oleh Abu Sa'idi bin Al-Mu'alla, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan tentang keutamaan surah ini. Beliau berkata bahwa surah Al-Fatihah adalah surah yang paling agung dalam Al-Quran. Nabi juga menyebutkan bahwa surah ini adalah 7 ayat yang diulang-ulang, yang diberikan kepada beliau sebagai bentuk wahyu khusus. Al-Bukhari. 2. Surah terbaik dalam Al-Quran. Beberapa surah dalam Al-Quran memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan surah lainnya, dan Al-Fatihah termasuk di antaranya. Hal ini dibuktikan melalui banyak hadits Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya membaca surah ini. Dalam surah Al-Fatihah terkandung berbagai pesan penting yang mencakup nilai-nilai tauhid, akhlak, adab berdoa, keimanan terhadap hal-hal gaib, serta aspek-aspek lain yang menjadi fondasi ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Abdullah bin Jabir, "Maukah aku sampaikan kepadamu tentang sebaik-baik surah dalam Al-Quran? Bacalah surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin hingga selesai." Ahmad. 3. Surah Al-Fatihah adalah As-Es Abel Matsani. Salah satu keistimewaan surah Al-Fatihah adalah julukannya sebagai As-Es Abel Matsani, yang berarti 7 ayat yang diulang-ulang. Julukan ini merujuk pada sifat unik surah ini yang dibaca secara berulang dalam setiap rakaat salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menyebutkan keistimewaan ini dalam Al-Quran, surah Al-Hijr ayat 87. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Menurut para ulama, termasuk Al-Hafidz, istilah Al-Matsani mengandung beberapa makna. Salah satunya adalah karena surah ini terus diulang dalam salat, yang merupakan ibadah wajib umat Islam. Ada pula yang menyebutkan bahwa surah ini disebut Al-Matsani karena berisi pujian kepada Allah dan menjadi hadiah khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW, tidak diturunkan kepada umat sebelumnya. 4. Keagungan Al-Fatihah melebihi Taurat dan Injil. Keistimewaan surah Al-Fatihah bahkan diakui sebagai sesuatu yang tidak terdapat dalam kitab-kitab suci sebelumnya, seperti Taurat dan Injil.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan surah yang menyamai keagungan Ummul Quran, Al-Fatihah. Surah ini adalah bagian dari As-Es Abul Matsani dan menjadi bagian dari pembagian antara Allah dan hambanya. Dalam surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa setiap permohonan yang diucapkan oleh hambanya akan dikabulkan. 5. Surah yang wajib dibaca dalam salat. Dalam ibadah salat, membaca surah Al-Fatihah menjadi kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sebuah hadits bahwa salat seseorang tidak dianggap sah apabila ia tidak membaca surah Al-Fatihah. Hadis riwayat Ubadah bin Syamit. Bagi umat Islam yang belum mampu menghafal surah ini, ada keringanan dengan menggantinya sementara waktu hingga hafal. Namun, bagi yang mampu, membaca Al-Fatihah adalah syarat sahnya salat. 6. Pintu langit dibuka untuk surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah juga memiliki keistimewaan lain yang sangat istimewa. Dalam sebuah riwayat, Ibnu Abbas menceritakan bahwa saat Jibril menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terdengar suara gemuruh dari langit. Jibril menjelaskan bahwa suara tersebut adalah tanda terbukanya salah satu pintu langit yang sebelumnya tidak pernah terbuka. Dari pintu itu turunlah seorang malaikat yang belum pernah turun ke bumi sebelumnya. Malaikat tersebut membawa kabar gembira untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa 2 cahaya, yaitu surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Malaikat itu juga menyampaikan bahwa setiap huruf yang dibaca dari kedua surah tersebut akan dikabulkan permohonannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Sebagai doa penyembuh penyakit, ruqyah. Selain sebagai surah yang dibaca dalam salat, Al-Fatihah juga dikenal sebagai doa penyembuh yang sering digunakan dalam ruqyah. Dalam sebuah kisah, Abu Said Al-Khudri menceritakan bahwa ketika sedang dalam perjalanan, seorang penduduk desa meminta bantuan untuk mengobati pemimpin mereka yang sakit. Salah seorang sahabat kemudian membacakan surah Al-Fatihah sebagai ruqyah, dan atas izin Allah, pemimpin tersebut sembuh. Sebagai bentuk rasa syukur, sahabat itu diberi hadiah berupa 30 ekor kambing. Ketika peristiwa ini disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak hanya membenarkan tindakan tersebut, tetapi juga menegaskan bahwa Al-Fatihah memang merupakan salah satu bagian dari ruqyah yang efektif. Rasulullah juga menyampaikan bahwa mengambil hadiah atas tindakan tersebut adalah sesuatu yang halal. Hadits ini kemudian menjadi dasar hukum bagi penggunaan Al-Fatihah sebagai bagian dari doa penyembuhan, baik untuk penyakit fisik maupun keluhan lainnya. Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini juga menjadi dalil bahwa mengambil upah untuk membaca Al-Quran, mengajarkannya, atau melakukan ruqyah tidaklah dilarang dalam Islam. Keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh surah Al-Fatihah menunjukkan betapa pentingnya memahami, membaca, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Surah ini tidak hanya menjadi bagian penting dari ibadah salat, tetapi juga menjadi sumber keberkahan, pengingat akan tauhid, dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca surah Al-Fatihah, seorang muslim tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga meraih kedamaian jiwa dan ketenangan hati yang tak ternilai harganya. Subhanallah, begitu banyak keutamaan yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Surah ini tidak hanya menjadi pembuka Al-Quran, tetapi juga menjadi pintu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa, pujian, dan permohonan. Semoga video ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa membaca, memahami, dan mengamalkan surah Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Cahaya Kisah Islami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.